memperkenalkan diri. Yang pertama, kami kerabat dari almarhum, dari keluarga istri, dan juga kami dari Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Bekasi. Nah, kebetulan kami mewakili dari keluarga istri, ya, keluarga istri almarhum. Kebetulan keluarga istri almarhum adalah ipar kami, dan kami sudah kenal lama. Kalau saya sendiri dari tahun 2001, ya, bersama dengan abang Mama Meta juga dari tahun 2001 kami sudah berkenalan, dan terlebih dengan abang saya lebih lama lagi mereka sudah bersama-sama dan juga bersama dengan almarhum. Nah, oleh sebabnya tidak elok kalau misalnya kami datang hanya dalam status keluarga, tetapi alangkah baiknya kalau kami datang menghibur dengan pujian dan menghibur dengan firman Tuhan. Oleh sebabnya, izinkan kami melakukan peribadatan sesuai dengan liturgi yang kami laksanakan dalam gereja kami. Ya, begitu ya, Bang Mamita. Oke. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya menyapa kita semua, Shalom. Shalom. Ya, ada beberapa rangkaian acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, nanti kita akan bernyanyi, lalu mengucapkan doa pembukaan, dan kedua dan terus bernyanyi lagi, dan nanti doa penyerahan. Lalu setelah itu bernyanyi lagi, dan nanti akan ada kata penghiburan dari Ibu Yeni yang pertama, dan yang kedua dari saudara kami Joy. Lalu yang berikutnya bernyanyi dan terus firman Tuhan, dan hingga sampai doa berkat, dan acara kita akan selesai. Nah, mari kita akan bernyanyi terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita akan bernyanyi, tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kami lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mari kita menyanyikan pujian ini. Akan hari esok, Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kami lenyap. Oh, tiada ku gelisah, oh, tiada ku akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Sekali lagi dari awal, tak kutahukan hari esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami, banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku. Banyak hal tak ku fahami,
aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyerahkan rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti yang akan menyerahkan rangkaian ibadah kita Bapak Guru Begia. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi Hanya Yesus Jawaban Hidup. Kalau ku cerita datang tunduk di hadapan-Mu pada pagi menjelang siang. Tuhan tahu apa maksud dan tujuan kami ada di hadapan Tuhan. Namun kami memohon kepada Tuhan, karena sebentar kami akan terus Bapa mau beribadah di hadapan Tuhan dalam rangka penghiburan, di mana hamba-Mu telah Engkau panggil kembali dalam hadirat. Kami datang sebagai keluarga, terutama keluarga dalam satu, dalam roh, di dalam Yesus Kristus. Kami mau Tuhan saling menolong, saling menguatkan, saling memberkati, bahkan saling menghibur. Dan kami akan beribadah di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhir. Kami memohon kuasa Allah turun ke atas kami, terlebih dalam ruangan ini. Biarkanlah kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan terlebih keluarga yang sedang berduka, terkhusus istri dan anak-anak dan keluarga lain. Kami memohon kepada Tuhan, ya Tuhan menjamah setiap umat dan anak-anak-Mu yang hidup di dalam pergumulan kehidupan, di dalam dia mereka merasakan duka yang begitu mendalam. Kami mohon kuasa Bapa menghibur, menguatkan mereka, teguhkan tetap iman mereka, biar tetap mereka memandang Tuhan dalam setiap hal apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ibadah kami Bapa. Kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, terkhusus kami berdoa kepada hamba
Pak Gembala, Pak Pendeta, kami M. Harefa yang akan menyampaikan memberitakan kebenaran firman Bapa. Kami mohon Tuhan urapi hamba, biar karena apa yang dikatakan semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap yang mendengarkan akan dibangunkan, setiap yang mendengarkan akan diberi kemenangan. Oleh karena pendengaran akan firman, berkuasalah Tuhan atas hidup kami. Kami akan memulai pada kami. Kami berdoa setiap hal-hal yang tidak baik, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Akan ada kata penghiburan nanti dari Bu Yeni dan Saudara Joey, dan juga nanti sekaligus akan menyerahkan ada sesuatu yang akan diberikan sekaligus kepada keluarga, yang dari keluarga besar khususnya akan disampaikan setelah kata-kata penghiburan. Nah, sebelum itu kita akan bernyanyi satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah mewakili gereja, terutama gereja GPI Bekasi dan keluarga Harefa mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian abang kami, suami
dan ayah tercinta dari keluarga di tempat ini. Ya, kita percaya bahwa semua rancangan Tuhan dalam keluarga ini adalah baik. Ya, kepergian dari Abang Meta, sorry maaf. Baik, jadi saya tahu bahwa beliau kemarin sakit waktu di rumah duka Ibu Dina Meta, dan saya juga mengalami, dan baru saja mengalami bulan April kemarin ibu saya juga meninggal. Jadi saya memahami duka yang dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Karena sakit, mungkin banyak sekali penyesalan, ya penyesalan yang mungkin dirasakan. Kenapa kemarin begini, kenapa kemarin begitu, kenapa bisa sakit, seperti itu. Kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya sudah berdoa, kok Tuhan gak sembuhkan? Saya sudah minta dukungan doa, mungkin dengan pendeta sana, pendeta sini, minta dukungan doa dengan keluarga. Tapi Tuhan lebih sayang pada Bapak Amang Firda, bahwa saat ini Abang sudah gak sakit lagi. Beliau sudah ada di Taman Firdaus. Kita percaya bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam keluarga tempat ini baik. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu yang terbaik yang Tuhan kasih buat keluarga di tempat ini. Saya mendukung untuk keluarga bahwa selalu mengenang, baik mengenang kebaikan, mengenang kebaikannya, mengenang kasihnya bagi keluarga, mengenang kegigihannya, mengenang memori-memori yang indah bersama dengan keluarga. Kiranya penghiburan ini jadi kekuatan bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih. Shalom. Salam. Izinkan saya untuk memberikan kata-kata penghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin pada saat hari ini kita semua bersedih atas kepulangan almarhum ke paman Bapak. Kesedihan memang hadir ketika kita berpisah, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tetapi kesedihan itu merupakan hal yang wajar, karena kita merasakan bahwa beliau hadir dalam kehidupan kita dengan kebaikan selama dia hidup, telah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus duka yang kita alami, tetapi sekiranya kata-kata penghibur ini dapat memberikan sebuah kelegaan untuk hati kita masing-masing. Kita tidak apa-apa untuk menangis, untuk bersedih, berduka. Kita boleh jujur kepada diri sendiri dan Tuhan bahwa kesedihan itu akan ditinggalkan, bahwa beliau itu merupakan orang yang baik. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana lain itu. Dia bahwa Dia lebih mengasihi. Mungkin sebelum kepergiannya dia merasakan rasa sakit atau mungkin sedang mengalami sakit, tapi Tuhan mengambil sakit itu dan tidak menjadi sakit lagi, dan sekarang berada di bawah Tuhan. Ketika kita merasakan sebuah kesedihan atas kepergian orang yang kita cintai, kita tidak sendiri. Izinkan saya mengatakan sebuah kata bahwa keluarga yang ditinggalkan itu tidak sendiri, tetapi masih ada orang-orang yang bersama-sama kita
untuk saling menguatkan satu sama lain. Kematian bukan akhir dari kasih. Banyak kenangan yang mungkin ditinggalkan oleh beliau kepada keluarga yang ditinggalkan, baik karakternya terhadap keluarga, terhadap perkataan, mungkin nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh beliau kepada keluarga. Kematian hanyalah sebuah proses sementara, tetapi kasih dan cinta yang sejati tetap hidup dalam hati. Dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa kita akan dipertemukan kembali di kerajaan yang kekal. Tuhan mengerti rasa sakit atas kepergian yang dirasakan. Tuhan mengerti. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa cinta yang sejati tidak terhalang oleh kematian. Tetapi cinta itu tetap hidup dalam setiap hati kita masing-masing. Kenangan nasihat yang telah ditinggalkan selama hidup itu tumbuh dan hidup dalam hati kita. Mungkin itu saja kata-kata penghiburan yang dapat saya ucapkan. Shalom. Shalom. Sekaligus ada menyerahkan yang diserahkan oleh Ibu Kepala kepada keluarga. Saya turut berduka cita untuk Bapak ya. Pegang dulu soal di foto. 1, 2, 3. Oke. Kiranya kata-kata penghiburan yang sudah disampaikan Ibu Gembala dan juga Joey sebagai ketua pemuda kami, ya, karena masih sejaman dengan anak-anak juga, anak-anak almarhum, maka Joey juga menyampaikan kata-kata penghiburan khususnya untuk teman-teman muda, ya. Nah, jadi terima kasih untuk semuanya, untuk kata-kata penghiburan juga, dan semoga kata-kata penghiburan itu menjadi kekuatan, satu landasan kekuatan bagi keluarga untuk terus tetap tegak dalam menjalani kehidupan berikutnya. Nah, oleh sebabnya tadi sudah ada kata penghiburan, dan kini kita akan mendengarkan juga kata penghiburan dari Alkitab. Ya, agak kurang pas kalau misalnya ibadah ini ditutup hanya dengan kata penghiburan dari manusia. Tetapi alangkah baiknya juga kalau firman Tuhan menghibur setiap kita yang hadir pada hari ini khususnya. Maka dari itu Bapak Pendeta Dr. Manali akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan sebelum beliau berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, maka kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Jejakmu Tuhan sering tak mengerti, jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam. Sering ku tak mengerti, jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi dari awal. Sering ku tak mengerti, jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
semua yang kau ingini akan hidupku kuasa hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri ke Nabi. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku kuasa hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati bersama, serahkan diri Nabi karyamu. Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Siang. Yahoo. Yahoo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kami boleh bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan meskipun kita di tengah-tengah suasana duka, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan. Ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa memuji Dia, memuliakan Dia melalui ibadah kita ini, itu suatu kemenangan bagi kita. Ya. Abang Effendi Zebua ini adalah Gabal ke Abu. Jadi kakak ipar saya itu kakaknya Ibu Ina Wirda, jadi kakak beradik. Kapan kami ketemu dengan abang ini? Semenjak saya masih pemuda, usia 24 atau 25 tahun. Kami ketemu dulu, waktu pertama ketemu si Wirda itu masih usia 2 tahun atau 3 tahun, masih lari-larinya di halaman. Sekarang jadi dokter. Namanya Cici, Johan sama Jennifer itu belum ada, masih di langit, masih ngawang-ngawang. Nah sekarang Johan jenggotnya udah lebih panjang dari saya, kan? Benar ya? Udah lebih tinggi dari saya lagi, makanya juga lebih banyak dari omnya. Jadi itu Bapak Ibu, tidak terasa sudah, kami sudah 25 tahun yang lalu bertemu. Ini dulu teman pemuda saya di Pak Ameta. Kalau yang ngajari saya dulu yang agak kurang pas, memang dia yang ngajari saya dulu. Saya dulu orangnya benar, tapi pas ketemu dia udah diajarin ya. Tapi sekarang kami kembali lagi benar gitu. Kami ketemu lagi dengan damai ya Pak Ameta ya. Jadi kami dulu punya komunitas keluarga di Taman Mini. Jadi setiap sekali sebulan itu kami mengumpul bakar-bakar apa. Jadi banyak kenangan sebenarnya. Saya tahu persis kehidupan Bapak Mawirda ini atau Bapak Effendi ini. Dulu hidupnya ini susah, saya mau kasih tahu. Hidupnya susah. Dulu dia pernah kerja di BNI, lalu kena PHK, dapat apa itu? Dapat pesangon 21 juta. Bingung dia sama saya. Katanya, "Dek, gimana ini?" Aduh, kalau saya juga bingung. Udahlah, buka warung aja lah. Saya dulu waktu kuliah di Cipayu, ayolah kita sewa ruko di sini. Dia sewa ruko di situ. Dia buka pecel lele di situ. Johan nggak tahu itu. Johan masih di awal-awal. Buka pecel lele di situ. Dengan belum kontraknya, belum beli bahannya. Ya bukalah di situ. Ya puji Tuhan nggak jalan. Macet itu usaha. Uang di tangan tinggal 4 juta. Gimana nih? Aduh bang, saya juga bingung ya. Gimana ya? Saya juga lagi kuliah. Ya udah. Tapi yang perlu saya teladani, saya contoh sama bang ini, tidak pernah menyerah pada keadaan. Fighting terus, semangatnya luar biasa. Walaupun uangnya di tangan sedikit, tapi dia terus berjuang. Singkat cerita, di antara kami semua, beliau ini paling sukses. Yang tadinya ngontrak sana sini lontang lantung, ya, sekarang beliau yang paling sukses atas kegigihan. Anaknya jadi dokter, kuliahnya di UPH lagi. Tahu sendiri dia di UPH berapa kan? Bukannya 2 juta. Ada si Cici,
Cici sekarang dia akuntan ya, atau notaris ya. Dia sekolah notaris. Johan, Jennifer. Artinya apa? Ketika kita mau gigih, tidak menyerah pada keadaan. Dan satu hal, beliau ini tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang perlu kita jempol. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Coba. Dia juga gigih bekerja dan dia juga tidak meninggalkan Tuhan. Makanya hidupnya diberkati. Mari kita belajar dengan beliau. Ya, saya banyak belajar dengan beliau. Kadang-kadang walaupun saya sudah pendeta, saya kerja di Pemprov DKI dan saya juga pendeta. Walaupun saya dalam kondisi hamba Tuhan, kadang-kadang saya itu suka putus asa. Tapi ketika saya ingat orang-orang seperti ini, aduh, jangan putus asa. Itu tuh, abang itu tuh, coba lihat, dia berhasil. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang orang baik ini, dia juga begitu baik sama keluarga, sama siapapun baik. Tidak pernah sombong. Sikapnya waktu dia belum jadi apa-apa dengan sikapnya setelah dia sukses sama aja, tidak berubah. Baik kepada semua orang, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada teman kerja, siapapun dia baik. Jadi sekarang orang baik ini sudah diambil oleh Tuhan, sudah kembali kepada Tuhan. Nah, jadi untuk menghibur kita hari ini, saya coba menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya berikan tema itu, hidup itu singkat. Saya baca dari Yakobus pasal 4 ayat 14b, demikian firman Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan kata-kata ini. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini berbicara tentang kefanaan manusia. Artinya apa? Bahwa manusia itu fana, tidak ada yang kekal. Makanya dikatakan itu dianalogikan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang lenyap. Seperti itulah hidup manusia. Yang harus mengatakan ini bagi kita. Supaya kenapa? Supaya dalam kefanaan kita, mari kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan atas semua rencana kita, atas semua apa yang kita cita-citakan, semua program-program kehidupan kita. Ayo, penting untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita itu fana. Berapa sih hidup manusia? 70 tahun. Paling tinggi katanya 80 tahun sudah bonus. Setelah itu, kalau masih hidup, udah sakit-sakitan. Nah, tapi Tuhan begitu sayang kepada abang kami, usia 54 tahun sudah kembali kepada Bapa. Bukan ke surga ya, belum ada yang masuk surga. Tapi sekarang di Taman Firdaus, semua orang yang mati dalam Kristus itu akan masuk Taman Firdaus. Yang tidak mati dalam Kristus itu akan masuk dalam namanya Tartarus. Tartarus itu apa? Itu alam maut, nunggu penghakiman. Nah, kalau Taman Firdaus, nanti kalau Tuhan Yesus datang di awal-awal menjemput semua orang percaya yang mati dibangkitkan, langsung diganti dengan tubuh kebangkitan, yang hidup dikumpulkan diganti dengan tubuh kemuliaan, nanti terangkat bersama-sama dengan Yesus ke surga. Jadi bukan sekarang sudah ke Taman Firdaus. Siapa yang dibangkitkan itu? Mereka-mereka yang Taman Firdaus. Di luar dari Taman Firdaus tidak akan dibangkitkan. Itu nanti menunggu penghakiman di penghakiman terakhir. Nah, saya percaya abang kami, saudara kita ini, Bapak Mawilda, sekarang sudah di Taman Firdaus, sudah di pangkuan Abraham. Tinggal menunggu hari pengangkatan ketika nanti Yesus datang. Nah, jadi kematian itu merupakan sebuah realita hidup yang harus diterima. Perhatikan ini, tidak ada yang bisa protes dan dipertanyakan. Ya, nggak ada yang bisa protes. Walaupun saya mati dulu, nggak bisa. Kita ini lahir, hidup, lantas meninggal. Semua itu merupakan suatu siklus kehidupan yang harus diterima oleh semua orang. Pada saat untuk lahir dan ada juga saat untuk meninggalkan dunia ini. Bapak Mawilda sudah melalui itu semua.
Dan ini kematian di dunia ini adalah merupakan pintu awal memasuki kehidupan yang sebenarnya. Karena tempat kita itu bukan di dunia ini. Ya, memang kesedihan ada bagi kita, bagi keluarga terutama. Ya, kemarin juga kami mengalami kesedihan ketika mertua saya meninggal bulan April yang lalu. Kami sedih. Tapi kita tidak boleh seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Boleh bersedih, tapi kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Karena sebenarnya yang meninggal itu kita sebenarnya tidak perlu berduka cita, tapi bersuka cita. Kenapa bersuka cita? Sudah kembali kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi saya katakan hidup itu singkat, seperti uap sementara kelihatan lalu dunia. Pemazmur Daud mengatakan bahwa tadi sudah kita nyanyikan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Nanti boleh Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 90 ayat 10. Itu ada tesnya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, marilah kita hidup dengan bijaksana. Khususnya ini buat anak-anakku, Wirda, Cici, Johan, sama Jennifer. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana. Masa depan kalian masih panjang, jauh sekali masa depan kalian masih panjang. Ya, Bapak sudah meninggalkan hal yang baik kepada kalian, memberikan contoh bagaimana hidup bersosial, bagaimana orang itu berjuang hidup, menjadi petarung yang hebat di dalam menjalani kehidupan ini, belajar. Dan di tengah-tengah kesibukannya, pertarungannya pun satu hal, dia tidak meninggalkan Tuhan. Kalian yang 4 orang jangan sampai meninggalkan Tuhan. Sekarang Johan udah jadi pengganti Bapak di rumah, jadi kepala keluarga. Lindungi mama, lindungi kakak, lindungi adik-adiknya. Ya, sekarang satu-satunya cowok pengganti Bapak di rumah. Beban berat sekarang Johan. Ya, tidak boleh lagi main-main, tidak boleh lagi ikut-ikutan yang suka-suka mejeng di luar sana, nggak bisa lagi. Sekarang sudah jadi pengganti Bapak di rumah. Ya, jadi mari betapa cepatnya waktu itu berlalu. Ya, mari belajar untuk menghargai setiap waktu. Ya, belajar menghargai waktu, jangan buang waktu itu sia-sia. Jadi hidup itu dapat berakhir kapan saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup kita ini bukan milik kita, tapi miliknya. Kalau hidup kita ini miliknya, ya suka-suka Tuhan kapan dia mau ngambil. Nggak ada yang maksa. Ini saya punya handphone, tidak ada yang maksa saya kapan saya ambil, kapan saya buang. Nggak ada yang maksa saya, karena milik saya. Kalau milik orang saya tidak berani. Nah, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan punya hak sepenuhnya, hak otoritas buat kita kapan saja dia ambil. Tidak tergantung usia, tidak tergantung umur, mau tua, mau muda, mau masih anak remaja, mau anak kecil, suka-suka Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita kapan saja Tuhan datang, kita sudah siap. Oleh karena itu jangan buang waktu dengan sia-sia. Anak-anak muda jangan buang waktu dengan sia-sia, layanilah Tuhan. Yang sudah dewasa apalagi, datang susu kepada Tuhan. Apalagi yang sudah tua, ingat, kalau sudah tua rentang waktunya tidak lama, layanilah Tuhan. Ya, kita mungkin melihat ada orang yang tadinya sehat-sehat saja, tiba-tiba sudah bilang itu sudah meninggal. Nah, kan bingung kita nih, loh, itu kemarin orang sehat-sehat aja kok sudah meninggal. Nah, itulah rahasia Tuhan sebenarnya sekali. Di Roma pasal 8 juga mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apa? Semuanya adalah rahasia Tuhan. Yang pasti rancangan itu adalah rancangannya terbaik. Jadi Tuhan punya rencana bagi kita. Oleh karena itu respon rencana Tuhan itu. Jangan sampai engkau tidak mendapatkan upah daripada rencana Tuhan. Ya. Lakukanlah yang terbaik dalam setiap kesempatan. Sehari ini, hari-harimu jadikanlah hari-harimu bermakna. Lakukan apa yang terbaik, layani Tuhan, baik kepada orang lain, tolong orang lain. Dan ingat, kita memang perlu mencari nafkah, kita perlu mencari duit, kita perlu gila cari duit. Satu hal, harus yang halal, yang benar. Dan ingat, bukan itu yang paling penting dalam hidup kita, tapi yang penting adalah kehidupan yang kekal.
Makanya engkau pun mencari duit, engkau pun bekerja sekeras apapun, harus benar. Kenapa? Karena itu bukan yang kekal, hanya selama kita hidup di dunia. Yang terpenting itu adalah hidup yang kekal. Terakhir, ingatlah, di dunia ini ada dua hal yang tidak perlu kita hindari. Yang pertama, kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindari. Kemudian penghakiman. Penghakiman itu baik meninggal maupun masih hidup tetap akan mengalami penghakiman. Oleh karena itu, ya, selama kau hidup, berbuatlah yang benar, berbuatlah yang baik, sehingga nanti engkau bisa mendapat mahkota kemuliaan, dapat mendapat upaya kekal di surga. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kematian hanya satu kali, setelah itu dihakimi. Bagaimana hasil penghakimannya? Kalau dia hidup benar, dia akan mendapat upah. Kalau dia hidup tidak benar, dia tunggu penghakiman terakhir, dibuang ke tempat neraka yang kekal. Nah, oleh karena itu kita tinggal milih. Tuhan tidak memaksa. Tuhan memberikan kita free will, hak bebas, terserah memilih yang mana. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan mari kita hidup dengan bijaksana, ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman itu. Ya, saudara-saudara sekalian, sekali lagi untuk seluruh keluarga, untuk seluruh yang ada di tempat ini, mari kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Lakukan yang terbaik, jadikan hidupmu berdampak buat orang lain, dan terlebih di tengah-tengah bangsa negeri ini, jadilah orang-orang yang menjadi berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita akan pujian buat Tuhan. Ya, akan pujian buat Tuhan. Karya terbesar dalam hidup. Langsung refnya saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terlibat, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu. Pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terlibat, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sungguh mengakui Engkau Yesus Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kami, hingga kami saat ini boleh menikmati keselamatan. Tuhan Yesus, saat ini secara manusia Tuhan yang kami sedang berduka oleh karena hamba-Mu Bapak Mawir Gazebua, Bapak kami Effendi Zebua, telah Engkau panggil Tuhan. Tuhan Yesus, secara manusia yang kami sedih, tapi kami percaya selanjutnya adalah sukacita yang ada dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena Engkau telah menyelamatkan,
Engkau telah menyembuhkan tentunya Tuhan Yesus saudara kami ini dari segala penyakit dalam dunia ini. Dia tidak merasakan lagi duka, dia tidak merasakan lagi kesusahan, kesulitan dalam dunia ini. Sekarang sudah senang bersama-sama dengan Engkau di Firdaus, Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hanya berdoa kepada Yesus buat kami yang masih tinggal, yang masih hidup. Tuhan, kiranya kami juga boleh menjaga kehidupan kami, agar kami tetap menjaga hidup kami, tetap hidup kudus suci berkenan di hadapan Tuhan. Buat anak-anak Tuhan Yesus, Bayi Wirda, Cici, Johan, dan Jennifer Tuhan, yang telah Kau percayakan di tengah-tengah rumah tangga ini. Engkau berkati Bapak, berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang mau berjuang, yang mau Tuhan Yesus meneruskan jejak orang tuanya dalam hal yang baik Bapak. Tuhan, orang tua mereka telah meninggalkan hal yang baik kepada mereka, telah mengajarkan mereka hal yang baik. Kiranya anak-anak ini Tuhan Yesus meneruskan kebaikan itu. Mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang di tengah-tengah keluarga besar dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, firman yang telah kami dengarkan, kiranya ini boleh menguatkan kami semuanya, baik keluarga, semua yang ada di tempat ini, maupun kami yang datang dari Gem Raja Pentakosta Indonesia, Greenwich Sabta Bekasi. Jadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Tidak ada yang pulang dari tempat ini tanpa membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami serahkan di tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus, sepertinya kami di tempat ini, maka Engkau tetap menghiburkan lewat Roh Kudus-Mu keluarga. Engkau menghiburkan Ibu Nawirda, Engkau menghiburkan anak-anak, Engkau menghiburkan semua keluarga besar Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bukan lagi kesedihan yang ada pada mereka, tapi mereka selalu mendapat penghiburan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat doa kami serahkan di tangan-Mu, dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan oleh kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kami seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami syukur. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni salah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jalan jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.